Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Zinur Ain. Ya Zinur Ain. Usman bin Affan. Usman bin Affan. Sirajul Jannah. Sirajul Jannah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Thalitha. Ya Thalitha. Al-Khulafa'ir Rasyidin. Al-Khulafa'ir Rasyidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. bin Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Fatimah Zahra. Ya Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi bersama saya Mangir Thoib. Di vlog kali ini seperti biasa saya mengabarkan kepada Anda dari pelataran Masjid Nabawi ini. Kami saat ini akan melaksanakan tahap awal ziarah, yaitu memberikan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan sekaligus melihat seperti apa perkembangan atau situasi di pelataran ini. Ikut itu sahabat ya, semoga kalian sehat selalu dan banyak rezeki bisa kita ketemu di sini. Oke? Di bawahnya itu tempatnya makamnya Rasulullah dan sahabatnya Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibnu Khattab. Kita beri salam dulu, setelah itu nanti balik badan kita ke sana ke Baqi ziarah ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Dan sekarang kita akan memberikan salam ke kuburan Baqi. Kemudian putranya Rasulullah, Ibrahim bin Rasulullah, putri-putrinya Rasulullah, istri-istri Rasulullah, ibu susunya Rasulullah Halimah Sa'diyah, kemudian sahabat yang 10.000. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Zinur Ain. Ya Zinur Ain. Usman bin Affan. Usman bin Affan. Sirajul Jannah. Sirajul Jannah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Thalitha. Ya Thalitha. Al-Khulafa'ir Rasyidin. Al-Khulafa'ir Rasyidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. bin Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Fatimah Zahra. Ya Fatimah Zahra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai nangis karena memberikan salam ya. Salatullah. Semoga para sahabat dimanapun Anda berada, kita sudah selesaikan memberikan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga memberikan salam ke makam Baqi. Semoga para syuhada di sana yang dikuburkan di sana juga insya Allah mereka mendengar salam yang kita panjatkan tadi. Dan mudah-mudahan doa saya dari tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mensegerakan langkah para sahabat dimanapun Anda berada yang menonton video ini, segera datang ke Madinah dan berziarah ke makam Rasulullah dan sholat di Raudah. Dan sekaligus kami saat ini akan datang menapaktilasi Masjid Gemama. Gemama itu historinya adalah, kita sekarang berada, posisi kita di Masjid Al-Ghumrah. Masjid Al-Ghumrah. Kisah tempat ini adalah ketika panas terlalu tinggi. Kalau sekarang itu 57 derajat. Kemarin haji 5 derajat tak letak di sini. Panas, merah. Jadi panas. Jadi disitulah Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk mendirikan sholat istisqa, sholat minta hujan.
sholat minta hujan. Maka tempat ini adalah tempat yang paling lapang. Kalau di Masjid Nabawi itu kebun, sebelah kebun, kuburan, kemudian ada bukit-bukit kecil, jadi tidak rata. Di mata adalah ini. Maka Rasulullah mengajak ke lapangan. Ini kalau bahasa kita lapangan, ya. Lalu Rasulullah ketika memimpin sholat istisqa, ya, mulai khutbah, awan menaunginya, awan memayunginya. Maka setelah Rasulullah tidak ada, maka diabadikan tempat ini. Nah, setelah Rasulullah tidak ada, diabadikan tempat ini dan dinamakan Masjid Al-Ghammah. Itu namanya Masjid Al-Ghammah, Masjid Mendung. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengajak para sahabat untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha di tempat ini supaya lapang. Ya, tempat yang lapang. Nah, setelah Rasulullah tidak ada, maka digantilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendirikan, mengajak para sahabat juga untuk sholat istisqa dan sholat Id di tempat ini, tapi berbeda tempat. Tempatnya di sana. Setelah Abu Bakar As-Siddiq tidak ada, Jadi masjid itu yang di depannya. Abu Bakar As-Siddiq diabadikan, dibangun masjid namanya Masjid Abu Bakar. Ini adalah Masjid Abu Bakar. Ya. Dan Masjid Umar bin Khattab di belakang. Begitu juga. Jadi Masjid Umar Abu Bakar Dan di tempat itu. di belakang. Setelah beliau tidak ada, dibangun masjid dinamakan Masjid Umar. Masjid Utsman bin Affan di belakang kita. Dan terakhir Masjid Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu di depan sana. Ya, yang putih. Yang paling besar yang putih. Nah, begitu kisahnya. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib tidak ada, maka dibangun, diabadikan, dinamakan Masjid Ali Karamullah Wajah. Jadi sebenarnya jamaah Abdul Rahman, masjid ini dulu dipakai semua karena ada kampung-kampung kecil di sini. Nah, setelah disatukan sekarang menjadi masjid besar, maka masjid-masjid ini tutup. Dulu kampung di sini semua. Kampung ini kayak kita misal Perumnas ini dulu. Sekarang disatukan ke Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Ali ini juga menjadi tempat kisos. Jadi kalau ada mau melanggar aturan Islam, mencuri, dipotong tangannya, atau dia pernah membunuh, atau pisau dipotong, di sini tempatnya. Setiap hari Jumat pagi. Setiap hari Jumat pagi. Nanti kalau ada kisos, satu hari sebelumnya ditulis di koran atau berita-berita bahwa besok hari Jumat, misalnya tanggal 11, kita tanggal 11 ya, ke Mekah. Tanggal 10 sudah ada berita bahwa besok pulang telah membunuh dan sebagainya, dan hukumannya dia beri kisos. Supaya banyak yang menonton, itu tujuannya mereka ini. Supaya semakin banyak yang menonton, semakin banyak saksi di akhirat untuk para petugasnya. Kemudian supaya orang berbuat jerat kalau banyak yang menonton. Itu efeknya seperti itu. Nah, jawab Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Kenapa kita harus berkunjung ke sini? Tidak wajib, tetapi hanya untuk menambah tauhid atau keimanan kita kepada Rasulullah yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dengan berdiri di tempat yang sangat panas bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, saya jawab ya alhamdulillah, itu penyakitnya keluar. Nah, disinilah jamaah Rahman, di mana tempat Rasulullah berdiri, duduk, jalan, pasti tempat itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak akan bergerak, tidak akan berbicara kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah manusia yang suci dan disucikan. Beliau adalah maksum. Jadi apabila kita memberi salam kepada Rasulullah, kebaikan untuk kita terbalik ke kita semua. Ya. Ini jamaah Bang, tidak ada kewajiban kita sholat di sini, hanya untuk menyaksikan di mana mukjizat Rasulullah dulu ketika Rasulullah memimpin sholat istisqa, agar keimanan kita bertambah. Karena dulu jamaah Rahman, orang-orang beriman kepada agama Islam jamaah Rasulullah ini karena dia melihat Rasulullah ini tiba-tiba dia memberi mengusap dengan debu aja kakinya salah seorang sahabat yang kusta, sembuh. Dari itu dia beriman.
seperti kita sekarang ini, lihat dukun, pinter ngobatin orang gila jadi sadar. Akhirnya kita beriman ke dukunnya. Jadi musyrik. Imannya penduduk Hazraj dan Aus ini melihat itu. Seperti misalnya dengan Rasulullah mengatakan man tasabbahu kulla yawmin sabata marat, siapa yang makan 7 butir korma tiap pagi maka sihir dan gula-gula tawar. Apa sebabnya? Ketika masanya Yasrib di sini, agama orang Majusi, Yahudi, Buddha dan Hindu itu adalah Majusi. Ya, mereka suka sama sihir dan perdukunan luar biasa. Jadi orang kalau sudah sakit, kena guna guna, itu dukun, kambing, putih, bambu putih, kasih dukunnya. Ketika Rasulullah SAW, jadi seperti inilah. Jadi kalau orang Pakistan ini, orang Pakistan lagi sholat, mereka sholat di sini. Mungkin mereka ada meminta sesuatu hajat yang baik bagi mereka. Begitu juga orang Uzbekistan, kita lihat ini ibu-ibu baru selesai melaksanakan sholat. Begitu juga di sana, coba kita bisa melihat. Oh, begitu banyak orang sholat di sini, khususnya orang Pakistan ya, yang sholat di sini. Dan perlu para sahabat ketahui bahwa kita datang ke sini hanya sekedar menapaktilasi daripada perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun yang dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Al-Mukarram tadi, bukan Taufik, benar adanya bahwa di masjid ini kita tidak wajib untuk sholat, yaitu di sini kita hanya menapaktilasi agar supaya menambah keimanan kita, menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Coba ini bayangkan, saya tidak tahu mereka sholat sunat apa, bisa kita melihat. Masyaallah tabarakallah. Nah, ini rata-rata memang orang Pakistan ya. Yang sholat, bahkan yang tidur juga ada di sini. Coba Anda bisa melihat, bahkan ada yang tidur. Coba Anda bisa menyaksikan. Kalau untuk orang Indonesia memang jarang sekali, hampir tidak kelihatan yang sholat di sini. Ya palingan yang sekedar selfie aja untuk kenang-kenangan seperti yang Anda lihat di depan kita ini. Masyaallah tabarakallah, begitu banyak jamaah ini. Ya. di zoom aja. Ya, benar. Apa? Coba kita lihat, masyaallah tabarakallah. Masyaallah tabarakallah. Ini jamaah kita lagi asik selfie juga.